Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Saya suami dari Magdalena, kita dari Jakarta, kita ke Sydney, dan mereka anak kita yang lagi kuliah. Nah, mari pada sore hari ini kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 kita akan baca bergantian. Nanti ayat 11 dibaca oleh yang pria, yang bapak-bapak, ayat 12 oleh yang wanita, yang ibu-ibu, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-19. Sudah dapat? Lukas 17 ayat yang ke-11. Nanti yang pria dulu dibaca ya. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. 12, Ibu. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ayat ini berbicara atau berkisah tentang 10 orang kusta. 10 orang kusta. Kalau orang kusta pada waktu itu adalah suatu penyakit yang najis, sehingga dikucilkan, nggak boleh deket-deket sama orang yang sehat. Mereka harus jauh-jauh, makanya dibilang mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, 10 orang kusta ini dengar Tuhan Yesus lagi dalam perjalanannya ke Yerusalem, lewat Samaria dan Galilea. Dia masuk ke suatu desa dia. Oleh sebab itu mereka berteriak, panggil, Guru, kasihanilah kami. 10-10-nya berteriak nih. Lalu ia atau Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, orang kusta ini langsung pergi, perlihatkan diri kepada imam-imam, taat. Dan mereka di tengah jalan, lalu mereka sembuh. Apa yang terjadi ketika mereka sembuh? Yang balik memuliakan Allah, bersyukur kepada Tuhan, hanya 1 orang. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ini yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Seringkali kita ketika meminta sesuatu kepada Tuhan, kita berteriak dengan suara nyaring sama seperti 10 orang kusta ini. Kita memohon Tuhan berkati kita. Ketika kita memohon Tuhan kasih kita kesehatan, kita memohon banyak permintaan kita, doa kita. Tapi ketika kita sudah disembuhkan, ketika kita sudah dijawab doa kita, apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan kita pada sore hari ini. Rasa syukur itu apakah masih ada di hati kita sekarang ini? Kalau kita ada sekarang ini, semua karena cinta kasih Tuhan. Amin. Ya, kurang lebih kan kita masih, kalau kita bisa sampai saat ini di tempat ini, sehat lah. Ya, sakit-sakit dikit pasti ada, kurang-kurang dikit pasti ada. Namanya hidup nggak ada yang sempurna. Tapi kita patut atau perlu bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan pelihara kita, Tuhan berkati kita, Tuhan kasih kesehatan kepada kita. Itu yang harus kita syukuri. Amin. Kita mau sama seperti 1 orang kusta ini yang datang kepada Tuhan Yesus dan bersyukur kepada Tuhan. Manusia itu kecenderungannya ketika mengingini sesuatu, dia berusaha mendapatkan apa yang dia ingini dengan segala jerih payahnya. Dia kejar, dia berusaha mendapatkannya sampai dia mendapatkannya.
Tapi ketika sudah ia mendapatkannya, lalu seringkali kita melupakan apa yang kita ingini. Misal kita pengen apa yang ibu-ibu nih, pengen sepatu atau tas, wah pengen banget. Tapi begitu udah dapat, biasa aja bukan? Ya udah digretakin tuh tas, sepatunya nggak dipakai-pakai. Nah, yang laki juga sama. Seringkali kita pengen barang apa, elektronik atau mobil, kita pengen. Tapi kalau udah, seringkali kita cenderungnya biasa aja begitu. Kita ya udah dapat, ya udah kita cuekin. Sama yang waktu itu dulu nih, yang para cowok-cowok waktu ngejar cewek-cewek atau bapak-bapak dulu ngejar ibu-ibu yang sekarang jadi istrinya. Wah, kita kejar, mana-mana kita tungguin, kita cari, kita apa? Kita wah berbunga-bunga waktu cari, waktu pacaran, waktu ketemu, seneng, telepon berjam-jam gak berasa, jalan gandengan tangan, cewek kita belum pulang kerja atau pulang kuliah kita tungguin. Coba sekarang udah dapat. Jalan laki di depan, perempuan di belakang. Seringkali kita cenderungan ya. Kalau kita belum dapat kita kejar, kalau kita dapat seringkali kita cuek. Itu manusia. Sama kalau orang juga mau utang, mau cari utang, wah tolong dong Pak, aduh Jakarta ya saya ngomong sini. Saya perlu uang banget, tapi begitu udah dapat tadinya susahnya minta ampun. Nah, kita ini manusia cenderungnya gitu, dan kita seringkali gak mensyukuri apa yang kita miliki sampai kita kehilangan itu, baru kita bersyukur. Kita gak mensyukuri kita sehat sampai kita kehilangan kesehatan kita, sampai kita sakit misalnya. Saya waktu tahun lalu diizinin Tuhan bulan November tepatnya saya operasi. Operasinya agak malu-malu sih, operasi hemoroid bahasa kedokterannya. Bingung kan? Hemoroid itu supaya gampang dimengerti, operasi ambeien. Nggak ada juga, wasir. Karena saya jarang makan buah, nggak suka buah dan nggak suka sayur, jadi saya harus operasi bulan November. Tapi berasanya itu bulan Agustus sudah berasa. Aduh itu sangat menyiksa Bapak Ibu. Duduk salah, berdiri salah, semuanya sama. Dan ketika saya mau operasi, baru saya merenung, saya menyadari, aduh kalau sehat itu sebenarnya mahal ya, bersyukur ya. Kalau sehat kita bisa duduk dengan nggak sakit, berjalan nggak sakit, makan bisa, itu semuanya itu sebenarnya berharga. Kita baru menghargai tentang kesehatan ketika kita kehilangan kesehatan itu. Kita baru menghargai sesuatu ketika kita kehilangan. Coba kita lihat ya, kalau lagi kalau di Indonesia di rumah duka, wah ketika anggota keluarga berduka langsung deh, anak yang nangis, kalau yang mamanya orang tua yang meninggal, nggak salah sih nggak salah. Cuman pertanyaannya apakah selama hidup itu mama disayang nggak? Jangan waktu hidup dicuekin, begitu kehilangan mamanya baru enggak gitu, baru kehilangan, baru nangis keduluan. Nah, seringkali manusia ketika kehilangan baru dia bersyukur ketika kita kehilangan sesuatu, atau seringkali kita nggak bersyukuri apa yang kita miliki sampai kita kehilangan apa yang kita miliki itu, seperti kesehatan, seperti apa lagi? Saya kasih contoh. Saya waktu 3 tahun lalu saya beli mobil. Karena belum lazim di Indonesia mobil listrik, mobil Tesla, karena dan suatu ketika softwarenya ngehang, nggak bisa nyala, dan itu perlu panggil teknisi dari Ukraina. Jadi intinya mobil saya 5 bulan di bengkel, ya 5 bulan di bengkel, karena itu belum ada authorized dealernya di Indonesia, mesti panggil teknisi dari Ukraina. Nah, ketika 5 bulan itu di bengkel nggak ada mobil, baru saya ngambil. Wah, sesungguhnya kalau kita bisa mobil kita baik, bisa jalan, nyampe tempat, itu bersyukur ya. Kalau nggak ada mobil susah juga ya. Kita baru bersyukur ya apa yang kita miliki sampai kita kehilangan itu. Oleh sebab itu, mumpung suami kita masih ada, istri kita masih ada, anak kita masih ada, syukuri apa yang kita miliki. Jangan nanti ketika suami kita nggak ada atau istri kita nggak ada, baru kita kehilangan. Kita aduh, coba dulu ya saya sayang dia ya, coba dulu ya saya perhatiin dia ya. Jangan, kita harus mensyukuri apa yang kita miliki meskipun belum hilang. Justru waktu masih ada, ya nggak Bapak Ibu.
justru yang ada apa kita sekarang nih, kita patut bersyukur keluarga kita lengkap, kita sehat, bersyukur masih bisa makan, bersyukur masih bisa kemana-mana, masih ya meskipun kita nggak kelebihan tapi cukuplah buat itu. Bersyukur masih ada handphone meskipun jelek, bersyukuri apa yang kita miliki. Itu yang mau firman Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi sore hari ini, bahwa pentingnya bersyukur. Dari 10 orang kusta, coba 1/10, cuma 1 loh yang bersyukur. Loh kemarin 9, giliran minta ya kayak kenceng-kencengnya, tapi ketika udah dapat, dia lupain Tuhan Yesus. Kita kadang-kadang boceng nih, nggak fair jadi anak Tuhan. Ketika kita butuh, kita cari, ketika kita udah dapat, kita lupain Tuhan. Marilah kita jadi anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Amen. Oleh sebab itu pada sore hari ini ada 3 alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Alasan yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur, mari kita buka dari Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat kelima bilang begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Alasan yang pertama kenapa kita harus bersyukur, karena bersyukur membuat hidup kita bahagia. Ketika kita mengalami tertekan, ketika kita merasa tertekan dalam hidup kita, jiwa kita gelisah, jiwa kita kering, jiwa kita kosong, maka firman Tuhan ngasih tahu kita, berharaplah kepada Allah, dan sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kita bersyukur karena ketika kita bersyukur membuat hidup kita bahagia. Amin. Kalau dibanding kita lawan katanya bersyukur apa sih Bapak Ibu? Ayo coba. Bersungut-sungut. Kalau kita nggak bersyukur berarti kita bersungut-sungut. Itu gini aja. Duit cuma segini. Mobil gue jelek. Bini gue cerewet. Apalagi bersungut-sungut. Situ ini kan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita nggak bersyukur, maka kita bersungut-sungut, maka kita nggak akan bahagia. Kita gelisah, kita kesal. Nah, gue nggak tahu apa-apa. Pelit dari dulu, dari kalian sekarang pelit aja. Kesel itu kita. Iya, nggak ngarepin orang kesel pas pasangan kita di rumah kita nggak bawa-bawa. Kita kesel, tertekan, gelisah. Oleh sebab itu kalau kita mau bahagia, maka kita harus bersyukur. Amin. Meskipun pelit, ya pasti ada positifnya kan, pasti ada nilai plusnya kan. Nggak semua orang, misalnya dari nilai-nilainya, pasti ada nilai plusnya. Lihat yang nilai plusnya, lihat sisi kelebihannya, jangan lihat kekurangannya aja. Ingat, ada statement ini, bukan bahagia membuat kita bersyukur. Orang pikir seringkali, wah kalau saya udah bahagia, udah banyak-banyak uang, udah tabungan banyak, apa standar kita, udah punya rumah yang gede, udah punya mobil yang bagus, baru kita bahagia. Salah. Bahagia lalu kita baru bisa bersyukur. Salah. Justru bersyukur yang membuat kita bahagia. Amin. Saya ulang, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukur membuat kita bahagia. Bukan kekayaan membuat kita bersyukur, karena banyak orang kaya nggak bersyukur juga, tetap aja. Oh iya dong. Banyak orang kaya bunuh diri, banyak orang kaya stres, banyak orang kaya narkoba, overdosis. Itu kan apa? Bukti bahwa orang yang kaya tanya bahagia, kalau kaya, toh tetap juga nggak bisa bersyukur, stres juga, depresi juga, nggak bisa bahagia juga. Jadi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Amin. Meskipun hidup kita gak sempurna, meskipun hidup kita mungkin jauh dari apa yang kita harapkan, tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur, ya kaki sakit-sakit dikit tapi masih bisa dipakai lah, leher sering pegal, ya udah bersyukur aja masih bisa jalan. Apalagi, ya meskipun keadaan kita gak sempurna, tapi kalau kita bersyukur, maka hidup kita bahagia. Amin. Dibanding kita sungut-sungut, dibanding kita kesel,
leher sakit-sakit mulu. Kita kayak apa? Atmosfernya, ambience udah negatif, udah gak enak. Bawahnya kesel terus. Kalau kita bersyukur, maka kita bahagia. Amin. Firman Tuhan bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kenapa engkau gelisah dalam diriku? Berharap pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Obat ketika kita gelisah, obat ketika kita tertekan, yaitu marilah kita bersyukur. Amin. Seringkali kita fokus hanya kepada masalah kita. Benar gak? Manusia cenderung fokus kepada masalah. Aduh, orang utang gue belum bayar, masalahnya orang setiap kali ditagih. Yang meles terus kayak bajai. Terus ini bilang itu. Ada aja alasannya. Kesel kita. Masalah kita perhatiin, kesel. Membuat kita gak bahagia. Membuat hidup kita susah. Membuat kita, tensi tinggi, susah tidur. Lama-lama bisa depresi, bisa gila kita. Bisa penyakit pecah pembuluh darah. Udahlah, ngapain dipikirin? Oke, orang utang membayar kita mungkin gede. Tapi kalau kita pikirin, membuat kita stres, membuat kita sakit, ruginya 2 kali. Udahlah, bersyukurlah. Meskipun uang saya dimakan orang gede, tapi bersyukur keluarga masih sehat. Bersyukur masih bisa makan. Bersyukur masih bisa ini itu. Belajar mengucap syukur. Karena dengan bersyukur membuat hidup kita bahagia. Tapi kalau kita nggak bersyukur, hidup kita akan gelisah, tertekan dan susah. Jadi alasan yang pertama, kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu membuat hidup kita bahagia. Amen. Yang kedua, Mazmur 100 ayat yang keempat dan ayat yang kelima bilang begini. Mazmur 100 ayat yang keempat dan kelima bilang begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Alasan yang kedua kita mesti bersyukur karena bersyukur adalah pintu gerbang untuk kita merasakan Tuhan dalam hidup kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya, pintu gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Dengan bersyukur itu udah awal permulaan yang baik untuk kita merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, merasakan sukacita Allah dalam hidup kita. Kalau kita nggak bersyukur, kalau kita sungut-sungut, kalau kita kesel, bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan sukacita Tuhan? Ingat loh, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17 bilang begini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu bukan soal hal-hal yang duniawi, tetapi kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau merasakan kerajaan Allah dalam hidup kita, maka kita harus jaga hati kita. Kalau hati kita sungut-sungut, kesel, marah, maka gak ada damai sejahtera Allah, gak ada sukacita Allah. Artinya gak ada kerajaan Allah. Kita gak bisa merasakan Allah dalam hidup kita. Tapi kalau kita bersyukur, itu adalah pintu gerbang untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan kita bersyukur, maka itu adalah permulaan awal yang baik, pintu gerbang untuk kita merasakan kerajaan Allah dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah berbicara mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu pentingnya kita bersyukur dalam hidup ini. Karena dengan kita bersyukur, hati kita gembira, maka kita bisa merasakan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kalau kita nggak bersyukur, kesel, marah, jengkel, iri hati, pahit, mana mungkin kita bisa mengalami sukacita Tuhan. Mana mungkin kita bisa mengalami damai sejahtera. Oleh sebab itu, ingat bersyukur itu pilihan. Pilihlah mengucap syukur dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kan Tuhan ngajarin mengucap syukur dalam segala hal. Bukan cuma hal yang baik doang. Kalau mengucap syukur dalam hal baik gampang.
mengucap syukur dapat berkat, mengucap syukur naik gaji, apa. Tapi mengucap syukur dalam segala hal berarti dalam hal yang gak baik pun kita harus mengucap syukur. Karena gak semua yang gak baik itu gak enak. Atau gak semua masalah itu gak baik buat hidup kita. Kadang Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kadang Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita untuk memperkuat iman kita. Kadang Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita untuk menguji iman kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah, jangan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jangan ngomel, jangan ngegutu, tapi mengucap syukur. Ada satu ayat Keluaran 13 ayat 17 dan ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, janganlah bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Hebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah mengizinkan bangsa Israel menghadapi masalah, melewati jalan berputar melalui padang gurun menuju laut Hebrau. Karena apa? Karena Allah tahu bahwa mereka belum siap berperang. Kalau lewat negeri orang Filistin pasti kalah. Jadi jangan ngomel kalau ada masalah. Kadang masalah Tuhan izinkan, kadang padang gurun Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya kita kuat, supaya melatih iman kita, supaya kita tidak kalah dalam menghadapi peperangan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu mulai sekarang belajar bersyukur. Amin. Belajar mengucap syukur. Ada jalan-jalan yang baru yang Tuhan mungkin belum pernah kita lewati dalam kehidupan kita. Tapi percayalah ketika kita bersyukur, maka kita akan kuat menghadapi jalan itu. Coba saya teringat satu ayat nih. Benar gak ya? Oke. Ulangan 7 ayat ke-22. Ulangan 7 ayat ke-22 dari Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Nah, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, Tuhan gak bilang bahwa mereka musuhmu akan dikalahkan sekaligus, enggak. Tuhan menghalau bangsa ini dari hadapanmu, artinya musuhnya, ini bangsa Kanaan sedikit demi sedikit. Artinya Tuhan juga gak bilang sama kita masalah kita ikut Tuhan langsung gak ada masalah, ada. Kita ada masalah, tapi kita pasti dikasih kemenangan dari Tuhan sedikit demi sedikit. Artinya masalah yang kita hadapi pasti bisa kita lewati. Coba kita pikir mundur ya. Kalau kita sampai sekarang ini, kita dulu menghadapi masalah apa aja ya. Kayaknya susah ya dulu masalah itu kita hadapi. Tapi lewat juga ya. Wah, kayaknya dulu pepet, udah gak mungkin. Tapi lewat juga ya. Itu semua kan karena Tuhan. Benar gak? Sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Kadang-kadang masalah Tuhan gak binasakan dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Supaya kalau jangan, di konteksnya bangsa Israel, supaya jangan kalau musuhnya langsung dihabisin, mayat berkelimpahan di mana-mana, lalu binatang hutan langsung makan mayat itu, lalu binatang hutan itu menjadi banyak melebihi bangsa Israel. Nah itu musuh baru lagi. Sama juga dengan kita dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi masalah, kadang Tuhan izinkan supaya jangan ketika kita diberkati, ketika kita nggak menghadapi masalah itu jadi bumerang buat kita. Kalau hidup kita dicoba bayangin, kalau hidup kita nggak ada masalah, duit banyak, kita sehat, itu bumerang buat kita loh. Saya ulang, hidup kita nggak ada masalah, jalan tol semua, nggak ada masalah, semua baik, duit kita banyak. Jangan-jangan kita udah mulai kita. Jangan-jangan saudara udah di sini minggu ini, udah jalan-jalan kemana-mana. Iya dong, duit melimpah, nggak ada masalah. Jangan-jangan kita udah lupa Tuhan. Jangan-jangan itu bumerang buat kita.
Ini yang Tuhan maksud, bahwa sesungguhnya musuh itu, masalah itu baik buat kita, supaya kita tetap bertekun dalam iman, supaya kita tetap setia berharap pada Tuhan. Amen. Kalau nggak ada masalah, apa mau diharapin sama Tuhan? Loh, kalau kita nggak ada masalah, kalau kita sehat dari penyakit, kalau kita nggak bokek, kita mau doa apa sama Tuhan? Bingung kan? Mau berharap apa? Semuanya ada, semuanya tercukupi. Itu kan yang terjadi di negara-negara Barat, Eropa, termasuk Australia. Gereja kosong kenapa? Karena jaminan sosial cukup. Buat apa ke gereja? Buat kerja dijamin. Kan kurang lebih begitu. Kalau kita nggak ada masalah, maka kita akan jauh daripada Tuhan. Justru masalah Tuhan izinkan supaya kita berharap Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, apapun masalahnya ya, kan kita masalah beda-beda ya, masalah keluarga kah, masalah keuangan kah, masalah apa lagi, masalah kita beda-beda dan macam-macam. Ketika kita menghadapi masalah, jangan bersungut-sungut, tapi bersyukur. Amin. Karena ketika kita bersyukur, itu merupakan pintu gerbang untuk kita merasakan Tuhan dalam kehidupan. Ketika kita bersyukur, di situ Tuhan bisa bekerja maksimal dalam hidup kita, baik melewati masalah kita, baik melewati sakit penyakit kita. Jadi alasan yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur adalah pintu gerbang untuk kita merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ngomong bersyukur-syukur mah ada aja yang bisa syukurin. Manusia ini ingat, makhluk yang gak pernah puas dalam hidupnya. Saudara pikir gaji 10.000 sebulan saudara puas? Gak bakal puas kalau udah dapet. Saya ngomong soal Indonesia. Orang Indonesia pikir, wah kalau gaji pemuda nih baru lulus, gaji saya 10 juta pasti saya cukup dah. Udah dapet 10 juta nih. Gaya hidup naik lagi. Tadi yang mau makan di warteg sekarang udah 10 juta, nggak mau warteg kafe, nggak cukup kan? 20 juta nggak cukup juga. Mau sampai kapan juga namanya manusia nggak cukup. Oleh sebab itu konglomerat selalu mau mengembangkan usahanya. Orang yang mau gaji 1 M sebulan juga nggak pernah cukup. Ada aja yang disumutin, namanya hidup. Tinggal di hawa dingin, salah. Kedinginan, maunya di hawa panas. Di hawa panas, salah. Kepanasan juga. Manusia emang serba salah. Kayak di Indonesia di hujan, salah. Panas, terik di Jakarta sampai 37, 38. Panas amat ya. Loh, pengen hujan, begitu hujan, banjir. Serba salah juga. Apa sih? Ini orang Jakarta mungkin. Panas mau hujan banjir, mau panas. Kadang-kadang saya bukan saya kalau jadi Tuhan bingung deh. Lu maunya apa sih? Pokoknya mau di. Itu manusia, selalu ada yang disumutin, selalu ada yang kita yang selalu ada untuk kita menggerutu. Jadi ubah cara pandang kita, belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu masalah itu baik buat kita, kita tahu pergumulan kita yang kita hadapi ini yang gak enak-enak itu baik buat kita, untuk kita berharap pada Tuhan dan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, itu ada kuasa dalam pengucapan syukur. Amin. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat yang ke-11 bilang begini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Tuhan Yesus selalu mengucap syukur ketika dia berdoa, dan dengan pengucapan syukur itu maka mujizat terjadi dalam kehidupannya. Yohanes 11 ayat yang ke-41. Yohanes 11 ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sesudah mereka kata demikian, berserulah ia dengan suara nyaring, Lazarus, marilah keluar.
orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Selalu ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, Tuhan Yesus selalu mengucap syukur dahulu. Demikian dalam kehidupan kita, ketika kita mengucap syukur, maka mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sebaliknya, jangan ngarepin mujizat kalau kita selalu menggerutu, bersungut-sungut, kalau kita selalu ngomel. Tapi ketika kita bersyukur, maka akan selalu ada mujizat. Ada mujizat setiap hari dalam syukur. Selalu ada mujizat. Oleh sebab itu, belajar bersyukur Bapak Ibu menghadapi hidup ini. Memang hidup ini semakin hari kan semakin gak baik ya. Firman Tuhan juga membuatkan akhir zaman ini semakin hari semakin jahat. Semakin manusia akan mencintai dirinya sendiri. Banyak hal-hal yang membuat kita bersungut-sungut, menggerutu, masalah ada aja. Kalau kita cari masalah, dia datang sendiri nongol, ngantri. Nah, bagaimana respon kita menghadapi hidup ini? Apakah kita mau bersungut-sungut? Apakah kita mau meresponnya dengan mengeluh? Biarlah kita mau belajar seperti seorang kusta yang sudah disembuhkan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur membuat kita bahagia. Bukan bahagia membuat kita bersyukur, tapi bersyukur membuat kita bahagia. Dan yang kedua, bersyukur adalah pintu gerbang untuk kita merasakan Tuhan. Karena kita dapat masuk dalam pelataran yang pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dan kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, bersyukur mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mau belajar bersyukur? Mulai saat ini, meskipun banyak hal yang gak ada kita hadapi, meskipun anak menjengkelin kita, meskipun suami ngeselin kita, meskipun istri kita bawel, meskipun ada aja persoalan, belajar bersyukur Bapak Ibu. Amin. Karena dengan bersyukur buat kita bahagia, dengan bersyukur sukacita dan sejahtera dalam hidup kita dan mujizat terjadi. Haleluya. Amin. Kita mau balik berdiri karena naikkan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
kehidupan kami Tuhan. Kami tahu apapun keberadaan kami hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan yang besar. Apapun keberadaan kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi. Setiap masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami, semuanya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada siang sore hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk menjadi satu pribadi yang mau selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Pergumulan masalah yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya untuk membentuk kami, untuk menguatkan kami, untuk membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan bukan untuk menghancurkan kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar bersyukur supaya hidup kami dipenuhi dengan kebahagiaan. Kami mau belajar bersyukur supaya hidup kami dipenuhi dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau belajar bersyukur karena kami tahu bersyukur adalah kunci untuk kami menerima mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terus ingatkan kami biar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini dapat bertumbuh di tanah hati kami yang subur, berakar dan berbuah, menghasilkan buah-buah kebaikan yang hadir dalam kehidupan kami, sehingga sungguh melalui kehidupan kami menjadi Alkitab yang terbuka. Banyak orang bisa dimenangkan kepada Yesus karena melihat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati gembala jemaat, berkati setiap jemaatmu yang hadir pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan, setiap ibadah yang kami lakukan buat Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami tahu dan kami yakini bahwa ibadah ini mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun hidup kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan firman-Mu. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Cuma Tuhan, saya kembalikan kepada koordinator siapa selanjutnya yang bertugas. Silahkan.